ini kan Mbak Marni kira-kira untuk kebutuhan bahan baku di sana cukup ya Mbak Marni? Alhamdulillah cukup, kami cukup. Ya, jadi nggak perlu dilempar keluar Mbak Marni ya dari Kabupaten Trenggalek. Ya, sebetulnya sangat perlu dilempar keluar karena kami sendiri tidak bisa menampung daripada hasil petani porang. Selama ini hasil tani porang ini semuanya hampir dijual mentah, hanya sebagian yang bisa memasak sendiri. Nah, harapan kami dari petani yang ada di Trenggalek ini masing-masing bisa merasakan hasil daripada tani porang. Jadi tidak hanya dijual mentah, minimal bisa dijual setengah jadi maupun sudah jadi. Seperti itu, Mas Raja. Ya. Gimana Mbak peran asosiasi di Trenggalek saat ini? Apakah sudah maksimal untuk membina dan mendampingi petani porang? Kami masih sebatas, Mas Raja, jadi kami masih sebatas mendampingi, karena yang kita dampingi juga belum begitu banyak, artinya kami mendampingi masih sekitaran desa Pule maupun kecamatan Pule masih sebagian. Nah, harapan kami dari pemerintah, kalau membantu yaitu KUR, harapan kami jangan hanya membantu modalnya, tetapi sumber daya manusianya, ini harapan kami betul-betul dibangun dulu. Jadi dari bank itu harapan saya ada pendampingan. Kalaupun dari bank tidak ada pendampingan, tidak ada tenaga ahli porangnya, kami atas nama petani porang secara sukarelawan, kalau diminta kami siap untuk membantu petani yang ada di wilayah kami. Seperti itu, Mas Raja. Ya, oke, Mbak Marni, tetap di sini Mbak Marni. Ini ada penggemarnya Mbak Marni yang di chatting itu bertanya, dan Mbak Marni saya harap di sini untuk nanti menjawab pertanyaan ya Mbak Marni. Siap. Ya, selanjutnya ada Pak Halim dari Hipora. Selamat malam. Siap, selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raja Bali. Pak Halim? Sehat. Ya. Sehat dulu, tapi buka masker ya, enggak apa-apa. Ya. Pak Ketum nih kelihatannya happy banget nih Pak Ketum nih. Pasti ini ya, harga porangnya meroket naik atau Ya. Gimana Pak Halim kira-kira prediksinya itu? Baik. Terima kasih Mas Raja, kebanggaan kita semua. Bisa dimulai ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu, semangat porang di musim pandemi ini. Kita semua yang jelas harus tetap bersemangat apapun, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa kita sebagai pejuang ataupun pengusaha, itu ya memang harus berani dengan resiko. Dan tidak boleh menyerah. Apapun itu pasti ada solusinya. Oke, baiklah yang saya hormati, mungkin masih mudah-mudahan terhubung Bapak Dr. Insinyur Suwandu MSI, Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Alhamdulillah, saya pernah menghadap beliau itu di awal tahun 2020 dulu, Pak, atau akhir 2019. Pernah ketemu, masih ingin tahu tentang porang. Perkembangannya sudah 2 tahun. Yang terhormat juga Pak Tasbir Abdullah tadi, sebagai founder koperasi yang mempunyai, mungkin beliau ada di sisi yang lain, yang jelas kita ini di berbagai sektor. Ada Mbak Marni yang memang sudah pejuang orang ini, mungkin sudah on juga.
dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Landes Ali Maskuda, Ketua ASP Porim, dan yang kami banggakan Mas Raja selaku yang memang betul-betul aktif dan sangat peduli terkait dengan porang ini. Bahkan perjalanan beliau belum 1 tahun sudah bisa merambah sampai ke beberapa produk turunan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para mitra kerjasama porang, seperti yang kita ketahui bahwa Hipora itu adalah salah satu asosiasi atau himpunan yang memang masih kalau dibilang kategori yang baru ya baru, tapi secara legalitas kita sudah cukup, di jejaring kita sudah cukup lumayan. Akan tetapi seperti yang ditanyakan ataupun tema pada kali ini, mau kemanakan porang, sebetulnya kalau saya sendiri, kami di pengurus Hipora itu tidak terlalu khawatir, karena memang konsep kami adalah dari hulu ke hilir. Jadi kami memulai di tahun 2020 awal itu memang mulai menanam dan niat menanam bahkan memulai dari hal yang terkecil, mulai dari spora, kalau kata orang yang dibilang itu 3 tahun baru panen. Nah, kami dan betul perlu belajar dan memang terus menggali informasi, maka kalaupun sejarah media mungkin Hipora lebih dikenal ya dalam setiap media karena kita memang melakukan itu mulai dari sifatnya pemberdayaan. Jadi kami insya Allah pada prinsipnya tidak terlalu khawatir terkait dengan harga. Dan tidak terlalu istilahnya euforia juga ketika saya mendengar saat tahun 2020 atau 2019 kemarin itu sempat di atas 10.000 bahkan sampai 15.000. Kami tidak pernah menjanjikan itu. Jadi pada prinsipnya kami itu akan menyelesaikan dari hulu ke hilirnya. Dari awal yang kami tidak tahu sama sekali tentang porang, akan tetapi mempunyai satu keyakinan bahwa porang adalah salah satu salah satu kekayaan alam Indonesia yang secara sejarahnya kita baca bahwa memang itu mempunyai nilai manfaat yang bagus, dan yang terpenting itu tanaman porang itu bisa diperlakukan tidak seperti tanaman-tanaman yang lain. Sehingga ketika tahun ini misalkan anggota-anggota atau mitra-mitra Hipora itu harganya rendah, yang penting kita nggak usah bernafsu, tidak harus dijual, kita tahan aja dulu. Toh tahun depan akan lebih besar lagi. Begitu juga kami juga melakukan percepatan ketika yang saya targetkan di tahun 2020 akhir kemarin akan kita panen 2023, tergantung kita. Kalau kita mau kita support kita dipanen tahun 2022 juga ada pola yang ada. Itu bedanya petani porang dengan petani-petani yang lain. Jadi kita tidak harus, saya harapkan kepada semua teman-teman, jangan khawatir karena harga solusi yang dilakukan oleh Mbah Marni itu, kita umpamanya satu keluarga saja menanam untuk kebutuhan makanan kita sendiri. Nah, Mas Raja melalui pola-pola yang sudah kita informasi, bisa dibikin pentol, bikin sangkung, ngapain? Kita harus ribut-ribut. Nah, kalau yang masih suka beras, ternyata kenyataannya beras kan juga ditanam seperti itu. Hasilnya juga beras juga kita tanam. Jadi yang terpenting budayaan masyarakat yang memang saat ini ketika kebetulan dengan suasana COVID dan solusinya itu ya di kebun petani itu. Yang kedua itu prospeknya tidak harus keburu karena tanaman itu tidak seperti tanaman tomat, cabai dan lain sebagainya yang harus waktu dipanen dan harus habis, enggak. Jadi semuanya itu terpola. Jadi walaupun kita tetap semangat, tidak bernafsu gitu, tidak istilahnya harus begini enggak. Makanya porang jangan hanya bermimpi untuk mendapatkan untung, tapi kita harus punya keyakinan bahwa bekerja itu harus ada untung. Akan tetapi untung itu tidak saat ini. Nah, dalam konteks menyikapi mau dikemanakan harga porang ini, ya kita produksi dan kita konsumsi sendiri. Jadi alhamdulillah sering saya sampaikan bahwa Hipora sendiri melalui kemitraan kita nggak selalu bernafsu, tapi kita sudah menanam sekitar 450 sampai 500 ribu yang kita tanam bersama petani-petani kita, dan itu tergantung. Nah, dan pasti tahun ini kita akan nanam lagi, tahun depannya lagi kita tanam lagi. Nah,
kita akan mencoba terfokus kepada beberapa daerah, terutama ini saya akan mencoba mengoptimalkan yang di kepulauan. Saya bayangkan pulau kami kebetulan di Pulau Bawean, itu sekarang kurang lebih di tahun ini kita bisa produksi kurang lebih antara 75 sampai 100 ton. Padahal saya baru nanam di akhir tahun 2020. Kok sudah ada yang seperti itu? Nah, makanya saya juga dalam kesempatan ini tidak keburu juga. Tapi kalau memang ada yang butuh dan sesuai dengan harga kami gitu, harga kami sudah kami patok. Harga di petani itu bagaimana tidak kurang dari harga 7.000 sampai ke 8.500 lah maksimal. Sudah jangan bermimpi, 8.000 itu sudah berat. Karena harga 7.000 atau 6.500 di petani, ya kan, itu sebenarnya sudah untung dengan pola tanam yang dengan pola industrialisasi. Jadi kita hanya berkisar di harga itu antara 6.500, 7.000, 7.500, maksimal 8.000. Tinggal kita butuh, enggak kita produksi sendiri, pelan-pelan kita mau bikin makanan sendiri, kita bikin. Nah, sehingga kita memang niatnya adalah pemberdayaan sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus untuk ketahanan pangan. Dan konsep ini juga bisa sekaligus dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Makanya kami gayung bersambut, saya tahu kemarin sudah pernah bertemu sama Pak Suwandi, waktu itu beliau pun juga belum respon sama sekali 2 tahun yang lalu. Bahkan saat itu Hipora sudah saya katakan proposalnya, tapi saat itu hanya sepakat atau hanya sampai kepada pembudidayaan. Tapi sekarang kami sudah bisa panen. Nah, tapi ketika harga seperti sekarang, harga turun, saya sudah komunikasi, kami sudah lepkan kepada PT Ambiku kemarin sudah komunikasi, ini hasil saya. Kenapa saya harus tidak menjual dalam bentuk umbi, tapi paling tidak dalam bentuk chip, karena masyarakat saya ataupun anggota saya hanya bisa dalam bentuk chip. Tapi kalau ada investor yang mau kerjasama, kami sudah siap. Paling tidak tahun ini 100 ton, tahun depan lagi pasti kita lebih bisa 250 ton. Kalau memang memungkinkan biaya produksi untuk menjadi tepung, mari kita kerjasama. Nah, jadi memang apakah tidak ada kendala? Ada di Pora. Sampai saat ini bahkan skema KUR, JPCL dan lain sebagainya, karena masing-masing wilayah, masing-masing kabupaten itu mempunyai pimpinan-pimpinan cabang di Bank Himbara itu juga beda-beda. Ada yang seperti Madiun, Trenggalek, mungkin sudah cair beberapa, tapi ternyata kami di Gresik juga belum mendapat bantuan KUR. Tapi alhamdulillah kami melakukan komunikasi, kayaknya pemerintah daerah Kabupaten Gresik juga mensupport. Mudah-mudahan dengan Dinas Pertaniannya juga merespon apa yang disampaikan. Kita ada pola-pola. KUR masih kita butuhkan, tapi tanpa KUR kita juga nggak berhenti. Orang kemarin aja saya buktinya bisa menanam, belum ada bantuan. Artinya banyak juga yang kita tanam, saya pun juga nggak kerja sendiri. Artinya kemitraan kita, jejak kita memperkuat visi misi dan kesamaan di dalam melihat prospek dan potensi porang, sekaligus pola tanam, tata kelola, dan sekarang ditata niaganya, ya kita atur sama-sama. Jadi mungkin itu gambaran yang bisa saya sampaikan. Hipora dalam kata ini terus maju kita. Jadi kita nggak terlalu istilahnya risau dengan harga yang turun, juga tidak terlalu bangga dengan harga yang naik. Yang jelas ada pola-pola supaya kita pentol itu dimakan dan bisa layak dengan makanan yang sehat, dan tentunya kan harus dengan harga terjangkau. Bagaimana pentol itu bisa harga 1.000 kalau umpamanya porangnya 1 kilonya itu sampai 80 sampai 100.000. Akan tetapi begitu juga, jangankan pentol yang sehat itu disamakan dengan harga pentol yang biasa, yang dari terigu. Artinya kalau kita masih punya bisa laku pentol itu harga 1.000, kenapa harus kita jual 500? Karena nilainya, manfaatnya juga lebih besar, tidak sekedar senilai 1.000 seperti pentol biasa. Dan pola-pola itu Hipora sudah memikirkan sambil memberikan solusi. Kami tidak berbicara, memang oke, jaringan kami ada di beberapa wilayah. Walaupun tidak seluruh nasional, kami mungkin ada sekitar 14 sampai 17 kabupaten. Kabupaten bukan kabupaten, hanya beberapa orang di kabupaten. Termasuk konteks wisata yang disampaikan oleh Pak Takbir Abdullah tadi. Saya sudah membuat itu satu lokasi sekitar 6,8 atau sampai 7 hektar di Bogor. Dan itu memang betul-betul butuh sentuhan. Jadi nanti kita tanam di
di istilahnya wilayah-wilayah yang memang bisa menarik. Dan itu tumpang sari dan lain sebagainya. Yang terpenting intinya dalam kesempatan ini Hipora ingin terus mengajak kita semangat dengan tujuan itu tadi, pemberdayaan warga masyarakat, terus kemudian pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini, dan yang terpenting adalah kita bisa bekerja lebih sehat lagi ataupun lebih dengan istilahnya melakukan istilahnya bukan hanya work from home, WFH, jadi kita langsung work to kebun. Sehingga kita bisa berkeringat, kita bisa sehat, kita ada harapan. Masalah harga seperti itu fluktuatif saja. Yang jelas kami kalau pokoknya harga masih di bawah standar kami nilai produksi, kalaupun itu bukan hasil produksi industrialisasi, tetap kami akan tahan, tidak kami jual. Mungkin itu sebagai salah satu bagian mukadimah ini di dalam saya lebih dalam kesempatan ini Mas Raja atau beberapa mitra, mari kita kerjasama di posisi Hipora itu seperti ini. Anda mau memposisikan kerjasama dengan kita di posisi yang mana? Monggo itu saja Mas Raja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halim, ada sedikit ganjalan nih Pak Halim, ada pertanyaan. Ya. Silakan. Dengan harga yang sekarang ini pergerakannya ya harusnya tahun lalu di bulan Juli itu sudah pabrikan itu sudah di harga 8.000, di atas 8.000 lah ya, Juli. Nah sekarang masih di posisi malah turun, kemarin sempat di harga 7.300 dan sekarang 7.000. Nah, itu kalau tahun lalu sudah 8.000 lebih. Nah, ini gimana nih Pak? Harga 7.000 ini masih berpotensi turun apa naik kira-kira? Pak Halim kan mungkin ini ya, Baik. Kondisinya bisa diceritakan ya sebelum saya juga nanti akan infokan kepada audiens. Baik Mas Raja, mungkin saya akan mencoba menjawab. Jadi gini, sebetulnya dari rencana definitif kebutuhan kerja ataupun kebutuhan HOK kami itu ya kan, itu kemarin ketika kita mensosialisasikan kepada petani, itu harga itu berkisar 6.000. 6.000 itu harga di tempat petani. Nah, andai kata ketika kita jual itu harga mencapai 7.000 sampai 7.500 atau sampai 8.000 itu bonus. Jadi kepada petani kami tidak pernah menjadikan. Nah, dengan harga 6.500 ya apakah sudah untung? Ya sudah untung. Kalau memang istilahnya kalaupun dilakukan secara industrialisasi. Tapi yang jelas memang bedanya ketika budidaya porang itu istilahnya biasanya kan di tanah-tanah yang memang betul-betul belum tergarap, sehingga memang modal awal pengelolaannya itu memang mahal sebetulnya itu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalaupun toh seperti di daerah-daerah tertentu yang di bawah itu masih ada yang tanaman itu liar gitu loh. Memang kebetulan aman dari pencurian dan lain sebagainya. Akan tetapi itu tidak bisa dibikin satu patokan. Jadi harga 6.500 ke 7.000 itu wajar. Harga target kita itu di situ. Akan tetapi sekarang pada tahun ini ketika bukan yang saya tanam, itu Mas Raja ya. Yang saya tanam itu kemarin tuh yang mulai tahun 2020 belum saya panen. Bagi teman-teman yang sudah menanam lebih awal waktu itu karena bibitnya terlalu tinggi kan ya di tahun 2019 dan sebagainya. Tapi dengan harga seperti itu mereka masih bisa loh. Dan saya kasih solusi, kita nggak usah jangan bermimpi harga 8.000 ke atas lah. Kalau memang kita mendapatkan harga seperti itu, kita pun juga nggak tahu karena kita sebelumnya sudah konsultasi dengan Pak Johan juga Pak di APK. Komunikasi sebetulnya idealnya produksi seperti apa. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada produsen gitu kan, ataupun untuk eksportir lalu harus mengeksportir. Nah kalau ingin nilai lebih maka petani harus bekerja lebih, yaitu kita keringkan sendiri.
Nah, kering sendiri itu kita hitung HOK-nya. Ketika harga umpamanya per kilo itu katakanlah 7.000 supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal, ya kita tambahin kerja. Sehingga dalam istilahnya per kilonya itu kita nilainya tambah. Jadi nggak keburu dapat duit. Akan tetapi kalau yang keburu dapat duit karena suatu hal pandemi ya nggak apa-apa dijual lebih awal. Tapi harganya juga seperti ini yang harga di kebunnya ataupun di apa. Tapi standarnya tidak boleh kurang daripada harga 5.000 ataupun tidak boleh kurang dari harga 6.000. Itu di harga di Hipora. Jadi kami tidak peduli dengan orang lain. Makanya ketika kita kemarin saya ajukan sama satu perusahaan bahwa Hipora yang menjual dan ubi, Hipora menjual karena bisa kami chip. Nah, dan ini akan kita produksi mulai Juli karena ternyata kan sekarang resikonya ketika panas karena kebanyakan masyarakat itu menggunakan istilahnya kering matahari, jadi menunggu masa panas. Jadi kita belum bergerak karena cuaca juga masih cenderung hujan. Jadi kita nyantai aja Mas Raja. Mungkin kita bisa ambil di bulan 8, ya kan? Ataupun di bulan 9. Nggak laku pun nggak apa-apa, kita ambil tahun depannya lagi. Kalau enggak kita produksi sendiri aja nanti. Dengan melalui Hipora kita juga bisa kerjasama juga dengan beberapa orang. Itu Mas Raja mungkin. Ya. Mohon tetap di sini Pak Ketum. Ya, Pak Ketum Hipora mohon tetap di sini. Nanti ada pertanyaan, silakan bantu untuk menjawab. Ya. Oke, selanjutnya saya sapa dulu ada Pak Ali, Pak Ketum Aspeporin. Pak Ali. Pak Ali, Ketum Aspeporin. Ya, Pak Ali. Pak Ali, Ketum Aspeporin. Kalau tidak ada Pak, ini saya melewati. Pak Abi. Pak Abi. Pak Abimanyu. Pak Abimanyu. Ya, Pak Abimanyu. Ya, kalau belum ada, ya dengan Bang Akib. Ya, Pak Abimanyu. Ya, Pak Abimanyu belum ada ya. Oke, saya. Halo. Ya, Pak Abimanyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Abimanyu? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat semuanya. Amin. Pak, ini ada kabar apa Pak? Serius sekali nih Pak. Nyimak Om, nyimak. Oh iya, salam hormat untuk semuanya, salam silaturahim. Ya. Perkenalkan saya Abimanyu Bogor. Sangat excited sekali saya ikut webinarnya Raja Porang dengan segala hormat. Semoga semuanya sejahtera. Walaupun memang musim pandemi ini kita sama-sama merasakan semua aspek petani, bukan hanya Porang, di berbagai sektor pertanian. Kebetulan basicnya saya hortikultura, jadi bukan hanya Porang, lebih ke menciptakan pembenihan dari mulai benih hortikultura, tanaman buah, tanaman hutan atau pelindung, juga tanaman-tanaman untuk kebutuhan serapannya teman-teman di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Masuk ke 2017,
Oh iya, Mas Raja dilanjutin ya. Ya teman-teman, belum dipersilakan kok langsung. Jadi menyikapi fenomenal porang plus horde-horde yang lain, sementara yang lain tertinggal. Jadi di 3-4 tahun yang lalu saya diminta oleh kawan-kawan untuk progres taman-tanaman pelindung, mulai di perencanaan BNPB di Vertiper sampai tanaman-tanaman hutan. Masuk ke 2016, saya dapat job untuk nutup di berbagai daerah yang kemungkinan longsor. Salah satunya Bandara Kulon Progo. Sepulang dari Kulon Progo, kami mampir ke petani di Ciamis. Di situ saya mulai melihat prospek porang. Tapi di 3-4 tahun yang lalu, anak-anak di Jawa Barat hampir secara keseluruhan benih yang didapat itu dari bolang bahasanya. Ngambil dari para hutan-hutan. Dan waktu itu saya ngecek harga yang pada umumnya mereka jual masih di angka 2-3 ribu rupiah per kilogram umbi. Komunikasi lebih jauh dengan para petani yang waktu itu pas manut pah kami di Horti mulai belajar mempelajari tentang porang. Ternyata teman-teman di IPB sudah ngeriset di 2009, hanya saja memang waktu itu yang saya tanyakan di mana pilot project untuk demplotnya masih dalam proses. Saya juga ngecek ke berbagai instansi pemerintah dan di 2017 saya memulai demplot projectnya untuk pribadi saya ala kadarnya. Di situ mulai banyak yang tertarik mengenai soal porang, sampai akhirnya saya juga Google search ke berbagai website untuk mengecek seperti apa porang untuk pasar internasionalnya. Mengingat sejarah porang peninggalan Jepang di 2 perusahaan besar di Indonesia, salah satunya Ambico dan Sanindo, saya mulai merapat mencari informasi melalui kawan-kawan. Masuk ke 2018, porang naik tinggi. Ambico sama Sanindo lelap tertidur, biasa membeli harga rendah, kedatangan tamu dari berbagai negara, salah satunya mungkin dari China yang masuk ke Indonesia di 2017-2018 dengan melambung harga langsung di angka 6-7 ribu rupiah. Di situ saya kebingungan, Pak, Bu, teman-teman semua. Sementara di lapangan kami masih diterima dengan harga 2-3 ribu rupiah. Jadi petani-petani yang saya buatkan template projectnya saat itu bingung jualnya kemana. Pada akhirnya saya suruh stok umbi dari mulai yang kecil dan yang besar. Kami tidak mengerti tentang glukomanan. Saya sendiri juga tidak terlalu banyak mencari tahu apa itu manan, apa itu folder. Termasuk bahasa yang muncul di 2020-2021 dengan bahasa yang sangat gagah, optaker. Jadi sedikit naik rating mungkin ya di pertanian porang ini. Sampai di 2021 sekarang kesannya optaker ini bagaikan dewa penyelamat gitu. Kesannya kalau kita punya optaker udah pasti aman menjual gitu. Pada titik balik pertanian kan tidak selalu harus bicara tentang optaker. Artinya selagi masih bisa kita mengolah turunannya dari porang tersebut, jauh lebih potensial pasar ke depannya. Oh ya, kembali ke cerita tadi, mulai saya pembuatan template projectnya di beberapa daerah, tapi tidak banyak, waktu itu masih di 5.000 sampai 1 hektar. Saya hanya berpikir karena basicnya saya adalah horti di bidang pembenihan, jadi saya daftar mulai pertanian itu
di 9798 dengan SKPPB Surat Keterangan Penangkar Benih. Setelah itu kami daftarkan ke BPSBTH Balai Penelitian Sertifikasi Benih Hortikultura atau Tanaman Hortikultura. Setiap provinsi itu ada. Mulailah kami diberikan namanya sertifikat kompetensi tanda daftar produsen atau petani yang memiliki sertifikat izin produksi untuk perbanyakan benih. Berbagi benih tidak selalu harus porang.